Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elika Kurniadi, SPD MSc, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Matematika Diskrit yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai algoritma yang ketiga berdasarkan dari buku John Pierre. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya Nabila Kurniawati, yang kedua Zahra Oktavia, yang ketiga Hera Herlina, yang keempat Vera Fasyahira, lalu yang kelima Olivin Putri Ditama. Adapun langsung ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian lintasan Euler dan semi-Eulerian graph yang akan dijelaskan oleh Vera Fasyahira. Kepada Vera, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Nabila. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lintasan Euler atau Eulerian path dan semi-Eulerian graph. Jadi, yang pertama, lintasan Euler atau Eulerian path. Lintasan Euler adalah lintasan yang melewati setiap sisi tepat satu kali dan dimulai dan berakhir pada titik sudut yang berbeda. Yang kedua, semi-Eulerian graph. Semi-Eulerian graph adalah graf yang mempunyai lintasan Euler. Nah, suatu grafik bersifat semi-Euler jika tepat dua titik sudutnya berderajat ganjil. Oke, terima kasih kepada Vera. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu step by step dalam algoritma yang akan kami bahas. Yang pertama, step pertama akan dijelaskan oleh Olivin. Kepada Olivin, kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Jadi yang pertama, stepnya itu, let V1 and V2 be the two vertices with odd degree. Insert a new edge called E1 between V1 and V2. Our new graph G is now a Eulerian graph. Jadi pada step pertama ini tentunya kita akan menyediakan suatu graf yang memiliki beberapa titik. Di antaranya ada titik V1, V2, V3, dan juga V4. Nah, V1 dan V2 ini akan menjadi dua titik yang memiliki derajat yang ganjil. Kemudian, pada langkah selanjutnya, kita akan menambahkan suatu sisi yang diberi nama dengan sisi E1. Sisi E1 ini menghubungkan antara V1 dan juga V2, sehingga graf G ini menjadi suatu Eulerian graph. Oke, terima kasih kepada Olivin. Step yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu let the vertex set of G be V, V1, V2, Vm, and let the edge set be E, E1, E2, En. Oke, jadi di sini before adding E1, V-nya itu V1, V2, V3, V4. Nah, jadi kita itu untuk vertexnya itu, sebelumnya ini kan sebelum ditambah E1, kita ini mendeklarasikannya, V-nya itu tak hanya terdiri V1, V2, V3, V4. Lalu, untuk after adding E1, itu kita tambahin sisi untuk E1. Jadi, untuk di deklarasi yang E-nya itu terdiri dari E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Oke, kita langsung lanjut ke step yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra, kami persilakan. Baik, terima kasih Nabila sebagai moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan step ketiga, yaitu apply the algorithm for finding the Eulerian graph to G. Nah, pertama-tama itu kita menginputkan Eulerian graph G with vertex set V, V1 sampai V4, dan edges set E itu E1 sampai E6. Kedua itu current path-nya itu V1, unused edges-nya itu E, dan ketiga itu while unused edges tidak sama dengan 0, maka insertion point-nya first vertex in current path with unused edges incident to it. Terus V-nya insertion point-nya, new path-nya itu sama dengan V. Nah, untuk refit-nya itu E, first element of unused edges incident to V. V-nya itu sama dengan vertex adjacent to V via edge E. New path sama dengan new path E, V. Unused edges dikurang E. Dan until no element of unused edges is incident to V. Nah, current path itu sama dengan current path before insertion point, new path, and current path after insertion point. Dan yang terakhir itu output current path.
Nah, untuk gambarnya sendiri, di sini itu adalah Euler circuit ditemukan pada graf G. Kenapa? Karena di sini degree-nya itu genap semua, tidak ada yang ganjil. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Vera bahwa Euler circuit itu adalah lintasan yang melewati setiap sisi tepat pada satu kali. Nah, pada graf G ini lintasan itu melewati setiap sisi pada satu kali. Kita mulai dari V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V4, dan V4 ke V1. Lanjut ditarik ke V3 lagi, langsung ke V1 sehingga membuat lengkungan sisi yang baru tadi. Oke, terima kasih kepada Zara atas penjelasannya. Langsung lanjut ke step yang terakhir, yaitu yang akan dijelaskan oleh Hera. Kepada Hera, kami persilakan. Baik, terima kasih Nabila sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu remove V1 and I1 from the beginning of the Euler circuit you obtain. What remain is Euler path joining the two vertices of odd degree. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan dan kita sudah menemukan Euler circuit, yaitu I1 yang menghubungkan antara V1 dan V3. Tapi di sini kita akan meremove I1-nya untuk mencari Euler path dan membentuk semi-Eulerian graph, di mana terhasillah sisanya yaitu I2, I3, I4, I5, dan I6. Yang terus kita menemukan Euler path-nya yaitu I6 yang dimana menghubungkan antara V1 dan V3 yang memiliki jumlah ganjil, yaitu dimana V1 terhubung dengan 3 garis yaitu kepada garis V2, V3, dan V4, begitupun dengan V3 yang terhubung kepada V1, V2, dan V4. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Hera dan kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan. Oke, demikianlah materi mengenai algoritma ketiga dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami dapat menambahkan manfaat dan ilmu kepada kita semua. Jika ada kesalahan dalam kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.